Nah, baik kita ini ya, perhatikan saya ulang bacanya biar lebih bagus nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala laysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Shadaqallahul azim. Nah itu ya, ayat ke-28 sampai ayat ke-35. Nah, penjelasannya jadi ini berkaitan dengan nanti di hari pembalasan, di hari akhirat nanti. Maka dimulai dari ayat ke-27. Allah menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, walau tara idh wuqifu 'alan nari, dan seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, dikata Allah kepada Nabi, Nabi, seandainya engkau melihat nanti ketika orang-orang kafir ini dihadapkan ke neraka, faqalu, maka mereka mengatakan, ya laitana, artinya seandainya nuraddu ala nukadziba bi ayati rabbina, ya laitana nuraddu, seandainya kami bisa kembali ke kehidupan dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang yang mukmin. Ini nanti penyesalan orang kafir di neraka begitu tuh. Ketika orang kafir nanti digiring ke neraka, dihadapkan ke neraka, dan pasti akan masuk ke neraka.
Karena kalau udah dihadapkan di neraka, jadi namanya wukifu itu wakofa, wakof itu berarti berhenti. Jadi kalau orang wukifu artinya orang berhenti di depan sesuatu. Misalnya wukifu aman al-bab, padalah berhenti di depan pintu, maka berarti di depan pintu percis. Maka kalimat wukifu 'alan nari berarti dia berhenti di depan neraka, percis hadapannya neraka. Maka orang kafir nanti digiring oleh Allah, dihadapkan ke neraka, maka mereka mengatakan dengan penuh penyesalan, seandainya kami bisa kembali lagi dalam kehidupan dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami menjadi orang yang beriman. Nah, gitu penyesalannya nanti. Kemudian dilanjutkan ke ayat ke-28. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Artinya pada saat itu kejahatan-kejahatan yang mereka sembunyikan, yang mereka seolah-olah tidak ditampakkan, pada hari itu ditampakkan tuh. Karena ada kejahatan-kejahatan yang orang selamat sekarang kan. Ada orang misalnya orang ingin menzalimi orang lain, umpamanya orang dia otak kejahatan yang ditangkap anak buahnya. Selama di dunia mungkin dia selamat, ya kan, karena nggak ketahuan. Tetapi nanti di akhirat tidak ada yang selamat. Ya, apapun yang disembunyikan, baik apa yang disirkan dalam hati maupun dizahirkan tetapi disembunyikan dari manusia, maka nanti di akhir nanti akan diperlihatkan. Jadi bal badalahum, bahkan tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka maka yukhuna min qablu, apa-apa yang disembunyikan dahulu dalam kehidupan dunia ditampakkan oleh Allah. Itu kalimatnya. Walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadzibun. Ada kalimat walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan kepada kehidupan dunia, la'adu, tentu mereka akan mengulang kembali limanu anhu, apa yang telah dilarang mengerjakannya. Wa innahum lakadzibun, karena sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Jadi tadi kan di ayat 27-nya mereka ketika dihadapkan ke neraka kan ngomong sama Allah, ya Allah, seandainya saya dikembalikan lagi dalam kehidupan dunia, kami pasti tidak akan mendustakan ayat-ayat-Mu ya Allah, dan kami akan beriman. Tetapi kemudian kata Allah tegaskan, hei, seandainya kamu dikembalikan lagi ke kehidupan dunia pun, engkau pasti akan mengulang perbuatanmu, melanggar apa yang dilarang mengerjakan. Pasti akan melakukan apa yang dilarang untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena engkau itu pendusta. Engkau sekarang sudah kepepet ngomong begitu. Tapi ketika engkau diberikan kelapangan dalam kehidupan dunia, pasti engkau akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, ini penegasan Allah. Jadi kata Allah begitu. Wa qalu, kemudian mereka berkata, wa qalu in hiya illa hayatad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan pasti pula nanti engkau itu di dunia itu akan mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya, ini hanyalah hidup kehidupan dunia. Hidup ini hanyalah di dunia ini. Jadi waqalu itu berkata orang yang tadi di depan neraka tadi, yang mengeluh, yang meminta kepada Allah agar dikembalikan ke kehidupan dunia. Maka ketika mereka pun dikembalikan kepada kehidupan dunia, mereka pasti akan mengulang perbuatan kejahatan, karena mereka pendusta. Dan yang akan diucapkan oleh mereka dalam kehidupan dunia yang penuh mereka kenikmatan itu adalah hidup ini hanyalah di dunia ini saja. Jadi in hiya illa hayatuna dunya. Jadi kami ini hidup ini hanya di dunia, nggak bakal hidup di akhirat. Jadi kehidupan ini hanya batasnya dunia saja. Kami tidak mungkin dihidupkan lagi di akhirat. Nah, itu akan ucapan begitu. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan.
Jadi orang kafir yang tadi dihadapkan ke neraka nanti, mereka meminta kepada Allah dikembalikan kepada kehidupan dunia, berjanji akan beriman kepada Allah, tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Tetapi ketika mereka dikembalikan ke kehidupan dunia, kata Allah, mereka akan kembali berbuat kafir, berbuat durhaka, melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Kenapa? Karena mereka pendusta. Dan mereka pasti akan mengatakan, hidup kami hanya di dunia, kami nggak percaya kehidupan akhirat, kami nggak yakin, nggak percaya kami akan dibangkitkan. Nah itu kalimat orang kafir akan seperti itu kalimatnya. Makanya mereka dalam kehidupan dunia ini sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya, dan Allah biarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian dilanjutkan ke ayat 30-nya. Walau tara idh qifu ala rabbihim, dan seandainya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya. Jadi seandainya ya Rasulullah, seandainya engkau melihat bagaimana orang-orang kafir ini ketika dihadapkan di hadapan Tuhan. Artinya Tuhannya bukan di hadapan Allah secara langsung, tapi di dalam dihadapkan di depan kekuasaan Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan kalimat ini kalau misalnya apakah orang kafir artinya bisa bertemu dengan Allah? Enggak. Bukan artinya di situ orang kafir bisa bertemu dengan Allah, bukan. Tapi dihadapkan ke pengadilannya Allah gitu maksudnya. Jadi dihadapkan ke pengadilan Allah ketika mereka dihadapkan Tuhannya, di hadapan pengadilan Tuhannya. Qala alaysa hadza bil haqq. Kemudian tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Jadi kalimatnya tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Qala alaysa hadza bil haqq. Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Jadi ketika itu karena hanya orang-orang yang dapat keridhaan Allah yang bisa bertemu langsung dengan Allah. Jadi orang-orang seperti orang kafir itu nggak bisa bertemu dengan Allah. Jika kalimatnya begini, kalau kita mau bertemu Pak Presiden, hanya orang-orang terpilih yang bisa bertemu dengan Presiden. Kalau orang-orang jahat kira-kira bisa bertemu dengan Presiden kan enggak? Orang jahat akan dihadapkan ke pengadilannya, yang di situ kekuasaannya adalah di tangan Presiden. Maka nanti akan dikatakan ketika orang-orang kafir ini di hadapan Tuhannya, di depan mahkamah pengadilan Tuhannya, yang di situ ada para malaikat yang menjadi saksi dan juga amal-amal yang menjadi saksi, maka Allah berfirman, bukankah ini kebangkitan yang dulu engkau ragukan dalam kehidupan dunia bahwa engkau tidak akan dibangkitkan, ini adalah benar? Kata Allah gitu. Qala hadza bil haqq. Itu kalimatnya. Qala alaysa hadza bil haqq. Hai orang kafir yang dulu kamu enggak meyakini bahwa kamu akan dibangkitkan dalam kehidupan akhirat. Nih, bukankah ini sekarang kamu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kebangkitan itu adalah sebuah kebenaran? Itu kan? Qalu bala wa rabbina. Maka mereka menjawab, benar, dan Engkau adalah Tuhanku. Sungguh benar demi Tuhan. Jadi artinya mereka ketika di akhirat baru sadar, baru yakin bahwa kebangkitan itu pasti akan terjadi. Maka kemudian qala, Allah berfirman, fadzuqul adzab, rasakanlah siksa, bima kuntum takfurun, disababkan karena kamu sudah ingkar kepadaku. Dikata Allah begitu. Jadi penyesalan mereka tidak ada gunanya kan. Ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua hal ditampakkan, maka penyesalan-penyesalan itu tidak akan bisa diterima. Dahulu orang kafir itu di dunia itu mereka tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan hari pembalasan. Oleh karenanya mereka mengatakan hidup ini hanya hidup kehidupan dunia saja. Kita hidup ini hanya di dunia, tidak ada kehidupan akhirat. Nah itu orang kafir berkata begitu. Maka kata Allah, nih hari berbangkit di depan matamu. Yakin kau sekarang hari berbangkit? Nah gitu. Maka kata orang kafir nanti di akhirat, ya Tuhan, demi Tuhanku, ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran akan adanya hari berbangkit, hari di mana semua amal akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh rugi
mendustakan pertemuan dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak meyakini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat, maka dia akan rugi. Kenapa? Karena orang ini pasti dia kafir, pasti hidupnya semaunya. Maka hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu. Nah, dilanjutkan lagi, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna fiha. Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat ini. Jadi ketika kiamat datang baru mereka nyesal, baru mereka merasa menyesal. Kiamat itu datang baghtatan. Jadi kiamat itu datang secara tiba-tiba, tidak bisa prediksi kapan akan terjadi. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Dan la ta'tina sa'ata illa baghtah, dan tidak datang saat kiamat kepada kita kecuali datangnya secara tiba-tiba. Nah ini. Nah ketika kiamat datang, maka ucapan orang kafir hanya apa? Ya hasratana ala ma farratna fiha. Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat ini. Wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Nah, mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Jadi orang-orang kafir ini memikul dosa dan kesalahan mereka. Kalimat zuhur itu kan namanya, kita kalau memikul kan di belakang, kan di punggung kan. Orang memikul adanya di mana? Di belakang punggung kan, nggak mungkin di depan kan. Orang memikul itu pasti di belakang sini. Zuhur itu artinya di belakang. Belakang itu bisa pundak, bisa bahu, ya kan. Nah, diibaratkan bahwa mereka itu akan memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Kenapa? Karena punggung itu diistilahkan orang memikul. Tapi itu hanya sebuah kiasan saja. Artinya orang kafir itu akan menanggung akibat dari perbuatan-perbuatan kekafirannya. Dan itulah seburuk-buruknya sesuatu yang dipikul oleh manusia. Jadi kalau orang diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya dan dia banyak salah, maka seburuk-buruknya pertanggungjawaban. Gitu kan. Beda dengan orang yang datang dengan amal soleh, dengan iman dan amal soleh, maka itu sebaik-baiknya sesuatu yang dipikul atau dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, Allah tegaskan, manusia, ingat kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun, permainan, walahun, dan senda gurau. Kita ini kan bermain. Padahal bermain jadi satpam, saya bermain jadi imam pelwati, kan nanti selesai. Namanya bermain kan ada waktu selesai. Waktu selesainya bermain manusia ya ketika mati. Tapi kita bermain. Orang memiliki peranan masing-masing. Si A jadi A, si B jadi B, ya kan jadi gitu kan. Dia jadi Pak Guru, jadi Pak Lurah, Bupati dan sebagainya. Kita laki-laki, suami jadi suami, istri kita jadi ibu rumah tangga. Nah gitu kan, itu peranan bermain. Walahun senda gurau. Dan kehidupan dunia memang penuh dengan senda gurau, bercanda. Karena memang begitu. Ya, kalau dunia ini tidak ada sesuatu senda gurau, nggak seru juga kan? Ya. Ngobrol nggak ada ketawa-ketawa kan nggak seru juga. Karena memang kehidupan dunia. Tapi ingat, walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidaklah kamu mengerti. Nah, bagi orang yang bertakwa, dia tidak terjebak dengan la'ibun wa lahun hayatid dunya. Tidak terjebak dengan senda permainan dan senda kehidupan dunia. Tetapi orang yang bertakwa menjalani kehidupan dunia, dia mengumpulkan pahala-pahala dalam kehidupan dunia untuk akhirat. Dunianya dipergunakan untuk akhirat. Bagaimana caranya menggunakan kehidupan dunia untuk akhirat? Maka kalimatnya adalah yang takut. Kalau yang takut itu berarti dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka orang yang bertakwa, yang dia mengutamakan
kehidupan dunia yang lebih baik itu adalah menjalani kehidupan dunia sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Maka ketika itu dia berarti mengumpulkan bekal pahala untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Contohnya apa? Adalah ngaji ikhlas karena Allah. Hakikatnya ngajinya pada Allah itu bukan hanya untuk dunia. Dunia dapat, itu mendapat pahala akhirat. Contoh lagi, kita makan, makanan kita ya dari yang halal, caranya halal, makanannya halal. Kemudian ketika makan kita pakai basmalah. Maka makan itu urusan dunia, urusan akhirat. Hakikat pada dasarnya secara kasat mata makan itu untuk kebutuhan tubuh kita, untuk dunia kita. Tetapi makan itu berubah menjadi pahala akhirat ketika dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Makanannya didapat dengan cara yang halal, jenis makanannya yang kita makan halal. Ketika kita memakannya mengikuti aturan sunnah Rasulullah, memakan dari mulai dengan basmalah, makan dengan tidak kemudian berlebihan, maka itu menjadi pahala akhirat untuk kita. Maka kalimatnya yattaqun. Jadi bagi orang yang bertakwa, kehidupan akhirat itu lebih baik. Artinya apa? Apakah orang yang bertakwa itu meninggalkan dunia? Bukan. Orang yang bertakwa adalah dia menjalani hidup dan kehidupan dunia ini sesuai dengan ketentuan Allah, yakni laksanakan perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak melarang kita menjalani hidup dan kehidupan dunia ini. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba di akhirat tanpa di dunia dulu. Kalau orang mau di akhirat harus ada dunia. Jadi kalau ingin ke akhirat harus lalui dulu kehidupan dunia. Nah itu ya, paham ya? Afala taqilun, maka pergunakanlah akal kalian. Jadi orang yang berakal itu orang dia menjalani hidup kehidupan dunia untuk akhirat. Jadi gini Bapak, kita hidup di dunia ini hakikatnya untuk kehidupan akhirat. Maka cara hidup kita adalah jalani hidup ini sesuai dengan keinginan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka artinya kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-33. Qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, wahai Nabi Muhammad. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau wahai Muhammad, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi ketika Nabi menyampaikan agar mereka beriman kepada Allah, tetapi didustakan, bahkan mereka mencaci maki, menghina, bahkan menyakiti Nabi, maka kata Allah, sesungguhnya mereka itu bukan mendustakan hakikat, tetapi mereka itu adalah menzalimi ayat-ayat Allah. Kalimatnya begitu tuh. Kenapa disatakan sebagai orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah dengan dia mendustakan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu kan diperintahkan menyampaikan risalah. Apa risalah intinya? Agar menyembah Allah. Agar menyembah Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah. Jadi seluruh Nabi dan Rasul itu yang diutus Allah, esensi tugas utamanya satu sebenarnya, sembah Allah. Apa itu sembah Allah? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu berarti menyembah. Jadi sembah Allah itu bukan hanya sekedar sholat. Tidak, menyembah Allah itu segala sisi kehidupan kita, dari mulai A sampai Z, itu semua harus sesuai dengan aturan Allah. Maka berarti kita beribadah kepada Allah. Makanya seluruh amal kita umat Islam itu muatannya adalah ibadah. Tidur ibadah, makan ibadah, bekerja ibadah, sholat jadi ibadah, zakat jadi ibadah, sedekah jadi ibadah. Seluruh aktivitas
yang dilakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nanti itu ibadah semua. Nah itu, maka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin tidak ada sebuah hal yang dilakukan kecuali dia adalah ibadah. Nah itu, maka dikatakan segitu, dikatakan begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mengingatkan orang lain, kita bisa mengingatkan orang lain. Kamu jangan mabok, kamu jangan mencuri, kamu jangan maling, kamu jangan zina, kamu jangan korupsi, kamu jangan melanggar perintah Allah. Kemudian mereka mengejek kita, tidak memperdulikan kita. Maka hakikatnya dia bukan mendustakan kita. Hakikatnya yang didustakan itu adalah ayat-ayat Allah. Hakikatnya dia menentang Allah, bukan menentang kita. Maka tugas kita hanya sekedar menyampaikan, tidak bertanggung jawab untuk kemudian hidayah adalah kewenangan Allah. Tapi sampaikan kebenaran itu, jangan takut. Kalau ada orang salah, kamu jangan mencuri ya, kamu jangan mabok. Mabok itu adalah haram. Terserah saya, uang saya, yang mabok saya, ya udah terserah kamu. Saya sudah menyampaikan, kewajiban saya sudah terputus. Nanti saya kembalikan kepada yang memiliki kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan merasakan sendiri akibat melanggar apa yang diperintahkan Allah. Kemudian dilanjutkan kepada ayat 34-nya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fassabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Ya, dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saja yang didustakan oleh kaum-kaum kafir pada masanya, terutama orang kafir-kafir Quraisy, tapi nabi-nabi dan para rasul terdahulu itu sudah banyak didustakan oleh kaumnya, oleh umatnya. Tapi mereka sabar terhadap apa yang didustakan oleh mereka dan apa yang menyakitkan yang dilakukan oleh mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita nih berdakwah, menyampaikan, jangan aneh kalau apa yang disampaikan kebaikan oleh kita, mereka berpaling, bahkan mereka mendustakan, atau bahkan mereka menyakiti kita, menghina kita, mencaci mereka. Karena memang sejarah dahulu pun para nabi, para rasul yang menyampaikan risalah kepada umatnya didustakan dan disakiti. Bahkan bukan hanya itu saja, ada yang diusir, bahkan ada yang dibunuh. Nabi itu ada yang dibunuh oleh kaumnya karena mereka menyampaikan kebenaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilanjutkan, wala mubaddila li kalimatillah. Dilanjutkan lagi, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah. Wala mubaddila li kalimatillah, wala mubaddila li kalimatillah. Tidak ada yang mampu merubah ketetapan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursaliin, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita-berita para rasul itu. Jadi telah disampaikan berita kepada Nabi tentang nabi-nabi dan rasul, tentang Nabi Ibrahim. Rasulullah kan tak pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Musa, tak pernah ketemu dengan Nabi Musa. Bahkan dengan Nabi Isa sendiri tak pernah ketemu kan. Nah, taunya Nabi itu disampaikan oleh Allah melalui wahyu Al-Quran. Sehingga Nabi tahu tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya. Yang termaktub dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul. Tapi sesungguhnya Nabi dan Rasul banyak. Ya, Nabi itu bisa ratusan ribu, Rasul itu ratusan. Ya gitu ya. Kemudian wa in kana kabura 'alaika iqraduhum, dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi, ya, ausullaman fis sama, atau kamu ada tangga atau membuat tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Fata'iyahum bi ayah. Jadi kata Allah kepada Nabi, wahai Nabi, kalau menurutmu sikap-sikap dan perbuatan umat-umatmu itu terasa berat bagimu, terasa sesak dalam dada, terasa menyakitkan bagi jiwa,
Maka jika engkau mampu untuk membuat lubang di bumi, atau kamu mampu untuk membuat tangga menuju ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat agar mereka kemudian bisa beriman kepadamu, sok datangkan. Maka ia ayat, maka lakukanlah. Tapi kan Nabi tidak mungkin melakukan itu. Dikata Allah, itu semua kehendak. Jangan berputus asa, jangan sedih. Jadi kalau kau berupaya benar-benar menginginkan orang-orang kafir itu beriman, yakin kepadamu, maka sok kalau engkau memang bisa, lakukan. Buat lubang yang dalam untuk menembus bumi, atau engkau buat tangga untuk menembus ke langit. Datangkan mukjizat itu sehingga orang-orang kafir itu mau beriman kepadamu. Sok datangkan. Itu kali. Maka walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda wala takunanna minal jahilin. Dan dia dan sekiranya Allah menghendaki, tentu dia jadikan semua mengikuti petunjuk. Sebab itu jangan sekali-kali kau termasuk orang-orang yang bodoh, wahai Nabi Muhammad. Dikata Allah, kalau aku menghendaki, maka aku jadikan seluruh manusia menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Tapi itu bukan atas kehendakmu. Kamu gak mampu. Kamu hanya manusia biasa. Yang membuat orang itu beriman, yang membuat orang itu bisa jadi mukmin, itu adalah kehendakmu. Kalau aku berkehendak, maka aku jadikan seluruh manusia itu beriman kepadaku. Ya, maka jangan termasuk orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, tugas Nabi itu nadhir wa bashir, nadhir wa bashir, nadhir wa bashira, memberikan peringatan tentang ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bashir, menyampaikan berita gembira bagi orang yang melaksanakan perintah Allah secara benar, baik dan tulus. Nah, ketika menyampaikan itu ternyata didustakan oleh umatnya atau orang manusia, jangan berputus asa, jangan bersedih, pasrahkan itu semua kepada Allah, karena itu semua kehendak Allah. Kita tidak mampu membuat orang mendapatkan hidayah. Tugas kita manusia hanya menyampaikan. Setelah disampaikan apa yang kebenaran yang datang dari Allah, kemudian kita didustai atau didustakan, atau mereka menghina kita, mencaci mereka, kita bahkan mengusik kita, sudah, kita berlepas tangan, kewajiban kita sudah tuntas, pasrahkan kepada Allah. Kita tidak mampu menjadikan seluruh manusia ini beriman. Kita tidak mampu menjadikan seluruh manusia itu menjadi baik, menjadi orang yang benar. Tetapi Allah mampu membuat manusia itu menjadi benar. Tugas kita sebagai manusia, tugas Nabi dan Rasul, termasuk Rasulullah SAW, adalah menyampaikan kebenaran. Dia pada ya? Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Baik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.